إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقربة الأشهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah, inayah, pendengaran, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, qarabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan zikir dan kemegahan zikir dan kelebihan zikir itu dan segala ibadah itu terhimpun di dalam zikir itu ada 35 perkara. Ini tentang membahas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak daripada ibadah-ibadah, baik orang yang arif billah, itu kelebihan-kelebihan di antara ibadah berhimpun di dalam zikir itu ada 35 perkara. Aulaha imtisalu amrillah liqaulihi ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang pertama dari 35 perkara. Jadi himpunan zikir adapun mempunyai kelebihan. Itu ada 35 perkara. Pertama, kalau orang yang berzikir itu imtisalu amrillah, menjunjung perintah Allah. Kenapa jadi kita disuruh berzikir kepada Allah? Karena menjunjung perintah Allah. Jadi niat dalam hati. Kenapa jadi kita berzikir? Karena menjunjung firman Allah, menjunjung perintah Allah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ujar Allah, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Firman Allah Ta'ala, hai segala mereka yang percaya akan Allah. Ini khitab kepada orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kalau bahasa di sini percaya, hanya orang beriman kan. Jadi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, uzkurullah, ingatlah oleh kamu
Sebutlah oleh kamu akan zikir kepada Allah. Kita bila merasa diri beriman kepada Allah, maka kita diperintah oleh Allah, diperintah untuk berzikir kepada Allah. Zikran katsira, akan zikir yang banyak. Berzikir bakal banyak. Nah, ini disuruh kita berzikir banyak, menyebut Allah, banyak mengingat Allah. Nah, ini nang kita disuruh oleh Allah. Jadi perkara pertama itu adalah imtisalu amrillah, bahwa menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjunjung perintah Allah ini kita berkewajiban. Jadi bila disuruh, kita nih disuruh berzikir, itu atas iman kita. Karena dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah oleh kamu akan Allah. Artinya berzikirlah kamu akan Allah. Zikirnya zikran katsira, akan zikir yang banyak. Disuruh kita ini berzikir banyak, jangan sedikit. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan ucaplah oleh kamu akan tasbih, baik zikir itu dengan tasbih pada pagi-pagi. Bukratan itu pagi-pagi, wa asila, dan petang-petang. Jadi bahasanya bisukan kamarian, artinya pol. Maka zikir kita ini disuruh berzikir sebanyak-banyaknya, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang ma'rifah kepada Allah, inya zikirnya ada yang lewat kalbu, hati, ada yang lewat qaul, perkataan. Jadi orang yang berzikir tadi, nang cara bahasa orang kada tapi ketahuan lawan hatinya. Jadi senantiasa dirinya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika ia mengangkat kaki, ketika kemana-mana beramal beribadah, senantiasa di hatinya ingat kepada Allah. Jika jangan pertolongan Allah, kada kawa aku berjalan ke pasar. Jika jangan Allah, kada kawa aku membuka toko. Dengan pertolongan Allah lah aku kawa membuka toko. Dengan pertolongan Allah lah aku kawa makan. Dengan pertolongan Allah aku kawa minum. Nah, itu dalam hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang disebut dengan zikir tadi. Kemana-mana kita duduk dengan mengucap bismillah, zikir kepada Allah. Kasih itu pulang anak makan, baca bismillah, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang senantiasa zikir itu menzikirkan kepada Allah zikran katsira 24 jam. Kalau zikran katsira artinya pol kawah gurunya zikir, jadi nama-namanya lain-lain. Kita duduk di majelis, zikir juga namanya. Kita baca Yasin, zikir juga namanya. Kita baca salawat, zikir juga namanya. Kita menolong orang, zikir juga namanya. Nah, jadi banyak yang disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu bang guru aja rajin ulun beramal Yasin, macam-macam yang dia melakukan. Tapi ulun anu berenakan nyusui anak, zikir juga namanya. Memberi makan anak. Siapa merintah itu? Allah. Ingat kepada Allah. Nah, jadi orang yang zikir tadi bukan la ilaha illallah aja zikir itu.
Jadi zikir mana zikir nih? Banyak. Kalau kita misalnya anak makan, baca doa makan, itu disebut zikir juga. Lalu kalau orang yang berzikir itu disebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ngarannya kelebihan orang yang berzikir terhimpun di dalam zikir semuanya. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu terhimpun dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sini gawiannya misalnya berduduk-duduk aja. Tapi sidin mengingat Allah lewat hati, lewat tapakur bisa juga. Tapakur itu artinya memikirkan perbuatan Allah dalam hati. Nah itu artinya duduk nongkrong hajanya di muka toko begana sidin menghadang orang nang datang. Artinya datang pembeli sidin berdagangan duduk sini memandang sesuatu nang apa nang sudah ditakdirkan Allah dibukanya itu kok ya lah. Nah lalu begitunya santai deh. Nah, artinya orang kadada itu ngapa dalam hatinya dasar kadada kehendak Allah. Orang hari ini di jalan, seandainya orang itu berjalan mengarah ke sini itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nah, itu jadi orang payu tadi itu kehendak Allah berjalan menuju toko kita, ya lah. Dan biar besusun misalnya kan toko sama, ya lah. Tapi aman kada ada rezeki kita kan kawannya naik. Artinya tak sebelah, tak mana. Nah itu artinya kada ada rezeki dari kita. Nah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini memandang sudah. Nah, tafakur adanya, memikirkan. Nah, jadi kalau sudah itu di dalam hatinya tenang, senang. Nah, gini nang berat lah. Senang, tenang, ada gelisah, ada galau biasa ini. Jadi kalau apapun orang yang senantiasa zikir kepada Allah itu wasabbihuhu bukrata wa asila, kalaunya mengucap tasbih. Nah, mengucap tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pun ganal pahalanya. Ya, orang bertasbih. Jadi tujuan kita pertama zikir kepada Allah, menjunjung perintah Allah. Nah, itu Allah. Jadi niat pertama kita zikir kepada Allah. Kenapa jadi disuruh berzikir? Karena menjunjung perintah Allah. Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman. Disuruh berzikir cuma zikran katsira, zikirnya nang banyak. Sedikit zikirnya, jangan sedikit itu sudah berzikir berdan zikir. Gimana yang dimaksud ini zikran katsira, zikirnya yang banyak, menyebut Allah baik berduduk. Nah ya nang apa Syekh Saman Al-Madani sidin zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri, berduduk, berbaring, ya berebah. Jadi di mana-mana zikir ngarannya. Jadi zikir itu ada nang berdiri. Makanya kita ini bila kada berdiri berduduk, bila kada berduduk berebah, kada berebah berhiring gitu aja sudah. Jadi hidup itu orang itu ada hal lain pada itu kada ada lagi kita. Bila orang itu berdiri berartinya kada berduduk. Bila orang duduk tuh kada mungkinnya berdiri, iyalah. Nah, orang berebah kada mungkinnya berdiri, ya, pasti berebahnya. Nah, jadi orang berebah, berbaring, berhiring. Nah, jadi hidupnya itu berduduk kasih dan berdiri kah? Iyalah, berebah, guring ya. Nah, berhiring. Nah, itu aja kehidupan kita nih. Ayo bang pikiran ada kayu yang lain pada itu lagi lah. Ada ya awang-awang hantu awang-awang
Nah, orang di tengah-tengah itu hendak berdiri kada aja sidin itu duduk kada di mana tengah-tengah hendaknya. Nah, kada dijual lah. Nah, jadi orang yang senantiasa zikir ini mengingatnya berdiri, ingat duduk, yalah. Duduk nih. Seandainya Allah kan menduduk akan kawalah kita berduduk, kan kawa? Ya nang berapa? Nah, seandainya Allah kata kamu akan berubah, kemana lagi kita? Biri, ya. Nah, itulah kekuasaan Allah tadi. Lalu kita ingat dengan apa? Dengan nikmat yang diberikan Allah tadi. Lalu zikir nikmat, ingat bahwa ini pemberian Allah. Jadi pemberian Allah tadi kita senang dengan nikmat yang sudah diberikan Allah, lalu kita diperintah oleh Allah imtisalu amrillah, menjunjung perintah Allah. Apa yang diperintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira, ingatlah oleh kamu akan Allah, berzikirlah oleh kamu akan Allah subhanahu wa ta'ala, zikir yang banyak. Nah, jadi kalau zikir yang banyak itu kemanapun kita berada, nah, kita mulai sembahyang subuh, ingat kepada Allah, sembahyang subuh. Begitu sembahyang subuh, inya sudah ingat kepada Allah, aku sembahyang subuh ini perintah Allah, dapat sudah ibadah. Begitu amal pulang sidin nggak Pak? Nah, sidin misalnya apa, sungsung makan. Begitu makan sidin dapat ibadah pulang. Padahal makannya hukumnya harus saja makan. Tapi begitu apa? Begitu inya makan niat untuk ibadah kepada Allah, dapat pahala. Begitu inya makan mengucap dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu zikir kepada Allah, pahala pulang dapat. Begitu inya mengunyah dengan kunyahan nang berapa kali kunyah, ingat pulang inya kepada Allah, bahwa seandainya Allah kada menolong aku untuk mengunyah, kada kawa aku menaguk, menaguk nasi, kada kawa. Begitu tangan hendak menyuap, ingat pulang kepada Allah, seandainya Allah kada menolong, tanganku kada kawa menyuap kamuntung. Ibadah, duduknya ibadah, makannya ibadah, kemudian apa? Setelah kenyang mariga, alhamdulillah, ibadah juga. Begitu sudah makan, lalu ini tadi kemana pulang? Nak bersiap-siap hendak membuka toko, berniat pulangnya tadi, gaksan nafkah anak bini, ibadah pulangnya. Oh, ini ibadah terus, membuka toko, ibadah pulangnya. Setelah dibuka tokonya, lalu diserahkan perkaranya itu kepada Allah, tawakal pulangnya, ibadah pulang kepada Allah. Tapi berniat ini tadi nah. Nah, menang sudah belajar nih nah, dengarkan, diamalkan deh. Lalu begitu sudah membuka toko, lalu diserahkan perkara rezeki dari Allah. Kada dapat rezeki dari Allah, lalu inya tawakal. Setelah inya tawakal tadi, lalu inya ar-raja, mengharap kepada Allah agar dapat rezeki. Di situ ada roja, pengharapan. Lalu di situ ada timbul doa kepada Allah. Kita disuruh berdoa kepada Allah. Doa muhqul ibadah, doa itu utaknya ibadah. Jadi ibadah kepada Allah. Kalau ini berdoa, mudah-mudahan hari ini dapat rezeki yang banyak. Doa. Tapi begitu inya raja mengharap kepada Allah agar diberikan rezeki, menunggu orang nang bertukar, itu namanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap, tapi ingat terus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu kada kulihan,
Artinya rezekinya diberi Allah sedikit. Lalu dengan bil qadha, dengan keputusan Allah, bi qudratillah, dengan kekuasaan Allah, maka ianya senang hatinya dengan menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi amal ibadah sampai kemarin bulik ke rumah pulang. Nah, di rumah pulang bini kita ridha bil qadha, dengan ketentuan yang Allah sudah berikan kepada lakinya. Senang pulang nang bini. Nah, itulah yang jadi ibadah seharian sudah. Malam kayaknya maghrib ibadah. Nah, itu ngarannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebut dengan zikran katsira, zikir yang banyak. Makanya zikir itu ada zikir qaul, ada zikir fi'il, nah, ada zikir hati, nah, banyak tuh. Jadi kita pertama ini dulu dalam hati kita bahwa disuruh kita berzikir kepada Allah, imtisalu amrillah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kahulu kahilir malam siang, nah petang pagi yalah kamarian, nah itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saniyatu zikrullah iyyaka liqaulihi ta'ala. Jadi yang kedua, zikir kepada Allah itu menyebut Allah akan dikau. Maksudnya kalau orang berzikir kepada Allah, Allah mengingat orang yang berzikir tadi. Oh, ini kehebatannya lah. Kehebatan orang berzikir. Ini yang kedua. As-saniyatu zikrullahi iyyaka. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah tadi, sebagaimana firman Allah liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, uzkuruni azkurukum. Yang kedua menyebut Allah akan dikau karena firman Allah Subhanahu wa taala, sebut oleh kamu akan daku, niscaya aku sebut akan kamu. Diingat Allah. Kita ini senantiasa ingat kepada Allah, Allah ingat lawan kita. Iya, nak ada mau galau nanti. Kita ini pahlawan Tuhan. Nah, itu yang kita ini disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Makanya Nabi yang sudah nyata-nyata diampuni oleh Allah tetap istighfar 70 kali. Satu riwayat 100 kali. Kita nang banyak dosa nih, ulir. Nah, luput sama sekali. Artinya apa? Kita itu harap berurang lah. Sedangkan Nabi kita nang nyata dosa diampuni, nang dahulu nang akan datang, kita ini belum tentu nih. Tetap sidin apa? Istighfar kepada Allah. Nah, jadi kita ini banyak istighfar kepada Allah karena lupa kepada Allah. Banyak lupa lawan Tuhan kita. Nah, jadi satu-satunya jalan nang supaya lakas deh sembahyang. Disitulah tempat mengingat Allah, melatih kita. Melatih ingat kepada Allah. Jadi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kada ada lagi yang paling besar Allah. Nang jadi hilang, maksud nang besar nang itu hilang ingatan nang lain-lain. Tapi kalau ingatan kita misalnya KTP bang, misalnya rame film India banca bae sembahyang, misalnya Allahu Akbar. Nah, aku sahrokan ini mati ini betampar soalnya. Nah, dalam hati itu ngarannya keingatan ngarannya. Berarti apa? Kata-kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar tadi artinya apa? Kalah lawan India. Film India kita lihat deh. Atau kita keingatan lawan pasar. Lalu pasar itu tadi genal pasar berarti pada Tuhan. Nah, itu yang dimaksud tadi Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dasar kada ada lagi yang lain.
hingga pandangannya itu hanya zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketikanya sembahyang. Nah ini nang sudah mantap tuh deh ya. Nah, cuman latihan bang lah, latihan kita begamat kada kawat yang sekaligus ya. Makanya Tuhan menyuruh uzkuruni azkurukum, sebutlah oleh kamu akan daku, artinya ingat lawan Allah. Begitu banyak mengingat Allah lalu uzkurukum ya Tuhan, aku ingat lawan kamu. Jadi bila kali sing duitan lapor ya. Ya lah, hari ini nangalih gelo. Ya lah. Kenapa? Karena kurang kontak. Bila kurang kontak tuh kayak HP juga, nggak ada kontak kada mau. Anu guru aja kada mau lah aja. YouTube ulun kada mau, nyetai kada mau. Ya lah, paket habis. Itu yang kada kontak. Sama kita lawan Allah. Namun kita kada ingat kepada Allah, maulah kontak. Kada harapan mau kontak. Hendak minta macam-macam. Ya Allah, minta rezeki hari ini penyakit. Ya, kita bersuara sudah, tapi kita kontak. Maulah mendengar ke Tuhan. Tuhan tak tapi mendengar, cuma ada kontak. Nggak ada kontak tuh. Ada apa? Cakap bahasa orang tuh. Pian lah, pian berhati. Di sini seorang lah. Ujar orang, ya di sini kan seorang kada aktif tuh. Di situ tulisannya ambil duit saem, Gemini juga. Nah, di rumah. Tapi kita kada aktif. Kira-kira apa? Hangus. Nah, itu orangnya contoh. Sama lawan Tuhan, bila kita mengingat Allah, zikir kepada Allah, Allah ingat. Tuhan berjanji ini Ustaz. Ini Tuhan nih, uzkuruni azkurukum, ingatlah oleh kamu akan daku gitu. Bila kami ingat lawan aku, sebut lawan aku, niscaya aku sebut akan kamu. Mana lagi? Nyata sudah dalilnya nih dah. Cuman kita kali ingat. Kita kadang kada usah ngalih-ngalih, nang pina nyaman-nyaman aja makan nasi sop. Nyaman sudah besati, ayam panggang liga. Yalah, nah, makan banyak pulang. Yalah, apalagi misalnya gadis liga begininya. Yalah, ingat kelawan Tuhan, nah diingat juga. Bismillahnya hanya membaca. Baca Bismillahirrahmanirrahim baca. Cuma ingat nikmat nang diberi Allah tuh nah. Lang lawan kita, ayo. Kita waktu berjalan ada ingat menuju warung. Ada ingat nih? Begitu menuju warung sampai ke warung, ingatlah bahwa nang kawa menjalankan kakiku ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke situ, duduk pulang di situ. Nang kawa mendudukan itu ingat kepada Allah. Begitu inya mau ucap pulang makan, ingat pulang lawan Allah. Nah gitu. Kita kebanyakan lupa. Bismillahnya ingat aja bang. Pandir ha pulang lah, maka kurihing tertawa ha pulang. Ada ingat juga lawan Tuhan. Nah, gitu, nang banyak lupa kita. Yalah, kenyamanan, padahal nikmat siapa yang memberi? Allah. Nah, situ nang kita nang lupa terus lawan Tuhan. Ya nang dibanyahi istighfar. Nah, bila sudah orang banyak istighfar minta ampun kepada Allah, bahwa lupa kepada Allah, nah, jadi itu. Nah, jadi banyak istighfar kepada Allah. Nah, kita ada ngalih-ngalih. Bila sudah karena panggilan Allah, kan kita bingung juga. Awar gawian, rezeki itu sudah. Amun dintu guru ya, mun nang sudah ini baik paraya begawi. Tahu kita rugi pulang kita. Amun kita nih, nya ada nang amun dintu guru aja mendengar pian di ceramah. Amun Tuhan je nang memberi rezeki, baik bagian aja. Nah tulisan situ nang ngalih itu tulisannya, tulisan nang dia apa? Yang sudah ditakdirkan Allah situ bagian itu nang ngalih. Kalau bila ditulis nih, ditulis kita kada tahu.
Makanya kita ini mencari rezeki kita dulu, ampun kita nih ada gerang kadada. Bila sudah kita mencari tadi, oh kadada, nah itu ngaran sudah kehendak Allah tadi. Amun berena itu kalau bina tulisannya berena sudah. Aku aja hari ini biar kada turun ya. Abang sudah rezeki ditentukan Allah Taala juga aja. Tulisannya di serparai situ. Ayo kayak apa kita? Dasar tulisan parai di apa tadi? Nah, aneh loh. Jadi kita ini apa? Menjunjung dulu nih. Nah, disuruh loh, disuruh bacare, suruh lah. Nah, disuruh cakap bahasa orang tuh mengaji, nuntut ilmu, suruh lah. Urusan ilmu dapat kalau dapat urusan Allah. Yang penting kita nuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu tadi perintah Allah dulu. Bila sudah perintah Allah kita jalankan, dan sarah aja kita. Jadi cakap bahasa orang tua, Allah menyuruh beramal ibadat. Urusan Allah hanya membuatkan neraka, urusan Tuhan. Membuatkan surga, urusan Tuhan. Harus memikirkan kita itu. Yang penting kita menjunjung perintah Allah. Nah, sembahyang, beramal ibadah itu perintah Allah. Beri gawe selesai deh. Nah, artinya urusan pahala ada, urusan surga, neraka, nasara Tuhan dan itu urusannya. Nah, tapi Tuhan kada mungkin salah. Hukum Tuhan membuat orang taat ke dalam neraka harus. Allah membuat orang nang maksiat ke dalam surga harus hukumnya harus. Nah, itu diperintahkan sifat-sifat Allah hukumnya harus. Tapi kalau Tuhan membuat manusia nang taat ke dalam neraka, hukumnya harus. Tapi kira-kira tak buatkah kada tak buat. Kenapa kada tak buat? Allah berjanji bila orang nang taat masuk surga. Itu janji Tuhan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyalahi janjinya. Pasti karena bila taat ke surga sudah pasti itu. Cuma urusan membuat tadi aja harus hukumnya. Adapun nang kita bisian diri ini hingga menjunjung perintah Allah deh. Nah, urusan kemana ada tahu urusan. Yang penting kita ngaran diri kita ada nang disuruh tadi, sama kita disuruh zikran kasiro, zikir yang banyak. Disuruh kita pulang uzkuruni yazkurukum ya Tuhan. Bila ikam senantiasa ingat kepada aku ingat lawan ikam. Kayak apa lagi? Nah, begitu Allah ingat lawan seorang, bila kada berduit, tak jawel bener lagi. Ya Allah nena duit parai habis di kantong di bank banyak. Nah, bisa datang nentu. Yalah, makanya orang wali-wali itu biasanya bisa gawilan aja. Yalah, cara bahasa HP-nya tuh connect. Jadi cara bahasa data itu imbahnya mau WA. Nah, sampai saya kada duitnya situ. Nah, duit siapa kanan disuruh si matare. Ini masing-masing kita. Masing-masing keadaan sudah. Bila berdagang dagangannya laris. Nah, bila tukang banyak nama nyuruh. Nah, itu sudah. Nah, jadi jangan sampai kita tadi menghilangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut nang banyak. Kemudian asali satu nang ketiga ulang ini tadi sampai 30 berapa 35 banyak bener. Nah, kemudian sampai lah beberapa pangsulnya. Nah, alhamdulillah sudah hidayatus salikin bisa parok. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita beradaan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'an, amalan shalihan, wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.